Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiyain wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat dan saudaraku yang baik dimanapun berada, puji syukur kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita semua. Dan sholawat serta salam kita haturkan kehadiran baginda Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, serta salam hormat, khidmat dan takzim kita haturkan kehadiran guru-guru kita yang telah membimbing rohani kita hingga sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dan saudaraku yang baik dimanapun kita berada, kali ini kita akan coba membahas tentang di dalam tarekat itu ada namanya khatam tawajuh. Akan kami jelaskan secara umum bahwa khatam tawajuh adalah mencerahkan batin, di mana sekelompok orang melingkari seorang mursyid ketika melaksanakan zikir berbentuk khatam tawajuh berjamaah dengan ucapan zikirnya yaitu diantaranya la ilaha illallah. Berdasarkan pada suatu hitungan, lafal tahlil diucapkan bersama tarikan nafas dari pusar hingga ubun-ubun, bunyi ilaha bersama gerak turun kepala miring ke kanan hingga bahu. Ucapan ilah disertai pemalingan kepala ke kiri hingga dada lalu diguncang ke arah jantung bersama dengan ucapan Allah. Lafal ini diyakini menjalar ke seluruh tubuh melalui 7 organ, yakni qalb, ruh, sir, qafi, akfa, nafs, dan qalab atau titik halus yang meliputi seluruh tubuh. Khatam tawajuh juga diyakini bisa membuat seorang murid mendapat nur ilahi, dijamin bisa masuk dalam surga, berada di sisi Tuhan, dikasihi Allah dan Rasul, selamat saat bepergian bebas wabah, saat mati dihormati Nabi hingga liang kubur, bertaman dengan buah-buah dari surga dan dicatat oleh 70 malaikat. Dosa orang tua dan dirinya pun diampuni di hari kiamat, berkumpul dengan para nabi dan keluarga, bebas kejahatan jin dan manusia serta balak dunia akhirat. Usahanya yang baik selalu berhasil. Sejumlah lafaz dzikir yang diucapkan berulang-ulang dalam satu kelompok dengan gerak dan irama serta intonasi khas bisa membuat seseorang tak sadar diri atau fana, dan atau dalam keadaan yang hilang kesadaran. Ritual zikir di bawah bimbingan guru sufi atau sang mursyid atau dilakukan sendirian, dan ritual sholat akhir malam di tempat khusus dengan konsentrasi penuh diyakini bisa membawa seseorang dalam dunia batin, menerobos segala batas fisik yang disebut kasaf. Namun batas kearifan, pencerahan batin, dan ketersesatan rohaniah yang disebut sosiolog sebagai alkoholisme amatlah tipis, seperti tipisnya batas antara guru
yang jujur dan ikhlas dengan guru yang culas. Bukti yang bisa dilihat adalah perilaku empirik yang terukur, walaupun sering tak begitu penting dan diakui oleh pelaku sufi. Kisah-kisah spiritual yang sering dikaitkan dengan kehidupan kaum sufi selalu merupakan cerita yang muncul sepanjang sejarah. Nabi dan Rasul sendiri dipercaya memiliki kemampuan ajaib yang tak bisa dilakukan oleh orang lain, yang mana disebut mukjizat. Kemampuan yang disebut yang diperoleh bukan dari belajar, tetapi suatu pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi mereka yang terpilih. Berbagai keadaan mental dan posisi spiritual atau hal-hal kasyaf yang lebih merupakan pengalaman pribadi yang super subjektif. Ia bukan sesuatu yang buruk dan tidak benar, tapi hampir mustahil dikomunikasikan dan dilakukan oleh orang lain dengan hasil yang sama walaupun melalui cara yang serupa. Bagi sesosok mayat, nasib manusia awam atau kebanyakan tergantung pada guru mursyid dengan ajaran yang tak disusun seformal aturan dalam syariah. Hal ini membuat ajaran sufi lebih populis dan terbuka bagi semua orang, apakah dari awam ataupun dari ulama, berpendidikan tinggi dan kaya atau rakyat kecil yang tak pernah bersekolah. Sahabat dan saudaraku yang baik dimanapun berada, ajaran sufi bisa lebih formal dan lebih beku dibanding doktrin syariah jika mengalami teknologisasi dalam tradisi tarekat yang membuat seorang murid tanpa pilihan, kecuali tunduk bagaikan mayat yang menyerahkan nasib pada sang guru mursyid melalui sumpah setia ataupun baiat. Sang murid hanya mempunyai pilihan untuk memenuhi seluruh perintah sang guru mursyid, atau ia akan terancam penderitaan abadi di dunia ini ataupun di akhirat sesudah masa kematian nanti. Setiap guru mursyid bisa membuat sendiri serangkaian langkah tarekat dengan bacaan zikir yang perannya disahkan oleh rantai genealogis pada garis hubungan genealogis maupun biologis dengan diri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena rantai genealogis itu, maka sang guru mursyid memiliki segudang perlakuan istimewa dan dipercayai memiliki sejumlah aura karismatik yang membuat otoritasnya penuh rahasia yang tak boleh diketahui oleh sang murid. Siapapun bisa menempatkan diri di dalam satu titik dari lingkaran mata rantai kegaiban yang membuatnya seperti tersedot tanpa kesadaran ke dalam arus gelombang rohaniah yang amat dahsyat, mengasihkan dan memabukkan, dan mungkin bisa disertai dengan janji-janji kegaiban. Hal ini membuat peluang ataupun membuka peluang setiap orang tanpa ilmu, dengan atau tanpa guru mursyid, melakukan praktek sufi ataupun dengan tanpa tarekat. Sufi teoritis, tarekat atau praktek sufi merupakan gejala kehidupan seorang muslim santri, karena praktek dan sufi dan tarekat membuat begitu populis, tapi bisa juga menjadi elitis, terbuka bagi semua orang, tapi bisa berubah menjadi amat tertutup. Sahabat dan saudaraku yang baik dimanapun kita berada, bahwa keridhaan Tuhan adalah kunci sukses duniawi dan ukhrawi yang bisa menjadikan peluang bagi orang-orang khusus menempati posisi sebagai mediator ataupun sebagai hubungan orang awam dan Tuhan yang disebut dengan guru mursyid. Persoalannya terletak pada konsep tauhid sebagai akar dan dasar kepercayaan, di mana Tuhan dipercaya sebagai pelaku tunggal dan terlibat dalam semua peristiwa yang bisa menciptakan model mistik melalui orang-orang suci.
Dan yang jelas, sahabat dan saudaraku yang baik, faktanya di lapangan praktek syariah atau sufi memerlukan jasa orang-orang khusus yang disebut sebagai guru mursyid atau orang alim ataupun orang pintar di dalam beragam posisi, imam, guru ngaji ataupun khotib. Sahabat dan saudaraku yang baik dimanapun kita berada, semoga kita dapat memahami apa-apa yang saya sampaikan tadi, bahwa sangatlah penting, sangatlah sesuatu yang diharuskan, bahwa kita juga harus bisa menemukan seorang guru mursyid yang bisa membawa kita masuk ke dalam alam ketuhanan. Dan tentu di dalam alam ketuhanan itu, untuk prosesi atau latihan-latihannya diperlukan diantaranya kita harus bisa selalu bertawajuh, kita harus bisa bersuluk dan lain sebagainya. Namun untuk melewati itu semua tentu kita harus berproses, yaitu melalui baiat, yang mana ketika kita sudah saling kenal dan mengenalkan, maka dengan kita terus-menerus istiqomah berkhatam tawajuh, maka kita akan mendapatkan ketenangan jiwa dan raga kita. Karena kita tidak akan lagi tergoda oleh dunia yang fana ini, namun dunia ini tentu akan mengejar kita. Jangan kau kejar bayang-bayangmu, tapi biarkanlah bayang-bayangmu yang akan mengejarmu. Jadi jika sudah demikian, maka tentu kita harus melaksanakannya secara utuh. Kita harus melaksanakan rukun dan syarat itu secara penuh. Karena tanpa rukun dan syarat yang sudah ditetapkan oleh seorang guru mursyid, tentu kita tidak akan bisa mendapatkan apa-apa yang telah diberikannya. Patuh terhadap guru mursyid, patuh terhadap suruh guru, dan menjalankan apa-apa yang telah diamanahkan oleh guru. Demikian sahabat dan saudaraku yang baik, semoga ini bisa menjadikan manfaat buat kita semua. Salam hormat, salam damai, salam sejahtera dari kami, Majelis Zikrullah Arwahul Muhadasah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Alkah Waliul Amri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh Tuhan Mahagani, kekalkan iman kami sebagai bukti berkhidmat berabdi terhadap Engkau, oh Guru sejati. Bukalah hijab hati